Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, ada di mahasiswa yang kami banggakan. Kembali saya mewakili tim dosen menjelaskan teknis eh, pelaksanaan pembelajaran kita untuk sub CPMK 7 mata kuliah pendidikan Pancasila untuk eh, 4 pekan ini, pekan 12, 13, 14, dan 15 ini project. Nilainya tinggi, 30 poin. Jadi PJBL ini dia punya metode pembelajaran. Nah, tentu pekan 12-nya itu ada kuliah interaktif ya, ada perencanaan produk atau ada identifikasi masalah. Kemudian pekan ke-13 tentu aktivitas mandiri, pekan ke-14 dan 15 itu presentasi pelaporan produk. Baik, nah kita lihat dulu untuk em, pekan ke-12-nya. Nah, di sini ada ruang untuk mengupload tugas ya, ada video silahkan Anda buat summary-nya, intisarinya. Nanti upload di sini dan dosen bisa ini eh, dosen bisa menilai tugasnya. Ya, karena poinnya itu ada 5 kalau saya tidak salah poin di sini untuk identifikasi masalah. Nah, poinnya 4 ya, poin 4. Ini ada poinnya 4. Oke, kemudian kita lihat di foldernya pekan ke-12. Nah, di sini ada PDF-nya bisa dibuka. Nah, nanti dipahami isinya. Ini Pancasila sebagai etika bangsa. Jadi menginternalisasi Pancasila sebagai tiga bangsa. Ya, eh, pandangan baik buruk. Etika kan pandangan baik buruk. Ada yang mengatakan, aliran yang mengatakan bahwa baik itu kalau dia bersesuaian dengan eh, kewajiban, moral, dan seterusnya. Baik sama dengan benar. Kemudian buruk sama dengan salah. Nah, ada juga yang mengatakan tidak, bisa saja baik itu salah, tapi ada kemanfaatan dari tindakan tersebut. Nah, makanya kemudian ada aliran yang mengatakan bahwa etika itu diletakkan eh, pada subjeknya, pada manusianya untuk memilih kapan baik itu benar dan kapan baik itu bermanfaat. Atau kalau memang bisa ideal, dia benar dan bermanfaat. Oke, Pancasila sebagai etika bangsa ada KM-nya, KPT-nya buat tugas individu. Ya, ada topik, ada video yang mana nanti buat paper individu diupload di menu tugas sekolah, ada petunjuknya bisa dibaca ya. Nah, kemudian ini sub materinya. Nah, tapi ini nanti pokok karena di sini diminta mengidentifikasi masalah, menguraikan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Ah, identifikasi minimal satu masalah etika Pancasila dalam bidang ekonomi. Supaya nanti kalau bertemu anggota kelompok yang lain, di kelompok itu bisa memutuskan, oh apa yang menjadi pokok masalah yang nanti kita akan buat proyeknya. Kira-kira begitu. Ini untuk kelompok 2 anggotanya tugas individu ini. Kemudian ini untuk kelompok 3, kemudian ini untuk kelompok 4, ini untuk kelompok 5, ini untuk ya 5 kelompok untuk mahasiswa asing. Ya, tentu terkait dengan etika negaranya masing-masing. Nah, nanti pada saat KBT di kelas, nah ini 30 menit tentu dosen menjelaskan apa itu etika. Etika itu kan pandangan baik buruk. Ya tentu yang dijadikan pandangan baik buruk adalah nilai-nilai filosofi dari Pancasila itu. Hakikat dari nilai Pancasila itu baik kalau kita beragama, menjalankan agama dan kepercayaan kita, buruk kalau kita tidak beragama atau beragama tapi tidak menjalankan nilai agama kan begitu. Baik kalau kita bersatu, buruk kalau kita konflik, nah itu. Itu tentu pandangan baik buruknya dari nilai-nilai Pancasila tadi. Ya, baik kalau kemudian kita berkeadilan, adil terhadap orang, adil terhadap lingkungan, adil terhadap diri dan seterusnya. Oke, nanti diperdalam dan diperluas oleh dosennya. Nah, kemudian jadi berkelompok. Nah, 5 kelompok lagi untuk melakukan identifikasi masalah. Ini pembagiannya saya pikir tidak perlu lagi dibagi karena sudah dibagi. Ya, sekali lagi harus dibagi kelompoknya di awal itu 5 kelompok. Kapan lebih dari itu bisa kacau di pembagian diskusinya. Bisa 10 kalau memang mau 10 kelompok. Tapi temanya sama. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama temanya. Tapi
eh, mungkin bagus kalau kita mengikuti saja alur yang sudah disepakati oleh tim dosen ini. Nah, ini untuk kelompok satu, nah, tentu ini mengidentifikasi masalah di bidang ekonomi. Nah, ini duduknya bukan berdasarkan siapa yang berdekatan, tapi ini harus duduk berdasarkan kelompoknya. Kan ini terkait dengan PJBL. Kalau interaktif pekan-pekan sebelumnya boleh duduk bukan sesama kelompoknya, hanya yang berdekatan tempat duduknya. Tapi kalau di pekan PJBL ini, pekan 12 harus dengan teman kelompoknya, karena dia sudah harus memutuskan, mengidentifikasi masyarakat yang nanti dia akan PJBL kan, tuh, yang akan dia buat proyeknya. Ini untuk kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nanti perwakilan kelompok menyampaikan kira-kira pokok masalah utama apa yang kemudian nanti dia akan eh, buat proyeknya. Oke. Saya pikir itu untuk pekan ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.